Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan ya video penjelasan kali ini. Untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi dari teks percakapan. Yang kedua, kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan. Yang keempat, manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Nah, sekarang mari kita amati teks percakapan berikut ini. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Kemudian, bagus, Nah, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kira-kira apa ya? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya Nak. Nah, setelah membaca teks percakapan tadi, mari kita coba untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Kira-kira apa? Isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Benar, itu isi teksnya anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Bagaimana anak-anak? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Kemudian yang ketiga, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Apa tadi anak-anak alat-alatnya? Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Kemudian, yang keempat, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Menurut kalian, bagaimana anak-anak? Menurut pendapatku, saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Nah, itulah anak-anak pertanyaan yang dapat kita jawab dari percakapan. Kemudian yang kelima, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jika kamar mandi sekolahku kotor, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Nah, begitu anak-anak. Ya, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nah, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air, yaitu gayung. Kemudian tempat air berbentuk tabung. Apa kira-kira? Tempat air berbentuk tabung. Ember, benar. Kemudian yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah itu anak-anak? Sikat. Nah, jika baru saja kita sudah belajar tentang cara menemukan informasi dari teks percakapan, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Amatilah gambar di bawah ini.
Nah, coba diperhatikan apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman. Nah, benar, yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas bersama-sama, seperti menyapu lantai, membersihkan jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Kemudian mari kita coba untuk menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana, anak-anak. Cara menjaga agar tetap bersih. Nah, kita dapat menuliskannya. Supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela juga harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Nah, itu hasil pengamatan dari gambar yang kita lihat, anak-anak. Dayu dan teman-teman menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru, karena sikap ini merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas, anak-anak? Kira-kira apa saja sikap yang menunjukkan kebersamaan di kelas? Coba mari kita perhatikan gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa saja yang harus dimiliki dan agar terwujud kebersamaan di kelas? Nah, benar. Yang dilakukan Dayu dan teman-teman itu menari bersama, belajar kelompok, dan bermain peran bersama. Kemudian, kira-kira kita tuliskan bersama sikap agar dapat menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian kira-kira apa lagi anak-anak yang dapat menunjukkan kebersamaan di kelas? Tidak mengejek kelemahan teman. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian apalagi? Membantu kesulitan teman. Selanjutnya, kompak dalam bekerja sama. Nah, itulah kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan serta sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjaga sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, kira-kira setelah kita membaca teks tersebut, informasi apa anak-anak yang dapat kita peroleh dari isi teks yang ada di slide tersebut? Kira-kira informasi apa yang kita dapatkan? Apakah itu? Ya, informasi dari teks di atas adalah informasi tentang sekolah adiwiyata yang merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, itu informasi yang dapat kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ada gambar. Nah, mari kita amati gambar tersebut. Kemudian kita tuliskan laporan dari hasil pengamatan kita tentang gambar itu. Misalnya,
Isi gambar di samping adalah menunjukkan suasana sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana dengan lingkungan sekolah kita? Ya, anak-anak bisa menuliskannya sendiri. Ya, sampai di sini sudah paham? Selanjutnya, mari kita belajar tentang apa itu manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Nah, mari kita cari tahu bersama. Terlebih dahulu, kita harus tahu bagaimana cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Nah, cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih yaitu dengan cara apa anak-anak? Pekarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Maka, semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, tidak menginjak-injak tanaman. Tanaman harus dirawat supaya memperindah suasana pekarangan sekolah. Nah, itu cara kita menjaga lingkungan sekolah anak-anak, sehingga kita dapat mengetahui apa manfaatnya. Kemudian, semua warga sekolah itu bertanggung jawab menjaga kebersihan. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Karena hidup dalam kebersamaan ini merupakan wujud dari persatuan anak-anak. Hidup dalam kebersamaan memiliki banyak manfaat. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga akibatnya menjadi buruk anak-anak. Nah, sehingga kita harus menerapkan sikap kebersamaan bersama. Nah, mari kita coba diskusikan apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah dan apa akibatnya jika tidak hidup dengan kebersamaan di sekolah. Manfaatnya, yang pertama, tidak ada pertengkaran. Kemudian persahabatan semakin erat. Tercipta suasana kerukunan. Kemudian hati menjadi damai. Lalu membuat kita memiliki banyak teman. Nah, itu manfaatnya anak-anak. Lalu akibat tidak ada persatuan, sering terjadi pertengkaran, kemudian dijauhi teman. Selanjutnya, hati menjadi tidak damai. Persahabatan menjadi renggang. Kemudian apalagi? Tidak ada suasana kerukunan. Nah, itulah manfaat dan akibat dari persatuan di sekolah anak-anak. Sampai di sini sudah paham semuanya? Kira-kira contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas itu apa anak-anak? Anak-anak bisa coba untuk mencari tahu apakah itu. Misalnya, ketika bergotong royong kami mengangkat meja bersama. Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika di kelas kami belajar berkelompok, lalu menari bersama. Kemudian apalagi anak-anak? Ya, anak-anak bisa mencari tahu kegiatan lainnya. Nah, sekarang coba amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Kira-kira bentuk permukaan meja tersebut bagaimana anak-anak? Nah, permukaan meja tersebut berbentuk persegi. Nah, jika meja yang ada pada slide berikut ini memiliki permukaan, apa anak-anak permukaannya? Antara panjang dan lebarnya itu berbeda. Nah, persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu anak-anak. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lainnya. Lihatlah pada slide berikut ini. Persegi panjang dengan bangun datar lainnya. Nah, pola persegi panjang dengan segi 5. Ini merupakan dua pola bangun datar. Persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Kemudian, mari kita coba menentukan bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut.
Nah, coba diperhatikan. Terdapat 3 bangun datar yang berbeda dan ini dapat disebut dengan pola barisan 3 bangun datar karena memiliki 3 bangun datar yang berbeda, persegi, segi 5, dan segi 6. Nah, kita dapat menyusunnya menjadi seperti apa anak-anak? Benar, persegi, segi 5, dan segi 6. Nah, yang nomor 2 ini juga memiliki 3 bangun datar yang berbeda, maka ini dinamakan pola barisan 3 bangun datar, yaitu bangun datar segi 5, segi 6, dan persegi. Nah, untuk menata atau menyusunnya kita bisa menggunakannya dengan cara yang berbeda-beda. Jika nomor 3 ini, berapa pola bangun datar? 2, yaitu trapesium dan jajar genjang. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita yaitu memahami cara membuat laporan hasil pengamatan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.